Bila kau dekat dengan seseorang, menjadi yang pertama dikabari saat dia sedang ada masalah, menjadi saksi berbagai prestasi yang tak henti dia ceritakan, atau menjadi kawan penghabis waktu dari senja hingga ufuk rindu, maka ketahuilah bahwa hatimu sedang berada dalam bahaya. Lewat tulisan ini, aku hadir bukan untuk menyelamatkanmu, membawa kesadaranmu menyelami luka lebih dalam. Sebab, kedekatan seringkali mematikan nalar, membius lewat kenyamanan, membunuh lewat pujian. Ketahuilah, sekalipun dia tak pernah menginginkanmu, dia hanya benci sendiri. Keangkuhannya butuh ditemani, dan hatinya butuh disanjung atas berbagai kisah perih yang pernah dia lewati. Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan? Mari kita telaah lebih jauh. Suatu hubungan indah bila yang terjadi adalah saling, bukan sekadar yang paling. Kau dan dia sadar untuk menjalani peran dengan aktif dan partisipatif. Setiap cerita, kejadian, gagasan, mimpi, pencapaian, hingga lelah seharian, kau dan dia bergantian mengisi kesepian. Saat menangis, tertampunglah air mata. Begitu pula saat bahagia, terbagi dengan bijaksana. Tidak ada yang berlebihan. Semua terbagi secara optimal tanpa mengergilkan potensi hangatnya kebersamaan. Lalu, bila kau ketahui tidak pernah ada kesempatan yang sama saat kau dan dia duduk di satu meja, sudah sepantasnya kau bunyikan sirine tanda bahaya. Berjam-jam kau dengarkan keluh kesahnya, menanggapi hal-hal asing yang sebenarnya kau tak begitu peduli, membawanya ke tempat-tempat menenangkan, memberi rasa aman, menyiapkan jaket saat dia kedinginan, antar jemput kosan tepat waktu, hingga melewatkan pertemuan besar hanya untuk dia seorang. Iya, untuk dia, yang bahkan sekali saja kau mencoba membuka topik tentang dirimu, dia langsung mengalihkan ke pembahasan lain. Gila, sengeri inikah kau mendamba hati yang belum tentu bisa kau miliki? Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan? Begini, tahan dulu emosi. Coba buka rentetan chattingmu dengannya. Baca, siapa yang paling meledak-ledak saat menceritakan sesuatu? Berapa alenia perbandingan saat ada pembahasan? Siapa yang paling berdebar menunggu balasan? Hingga jeda bernapas saja jadi sebuah masalah. Dan siapa yang paling terpukul kalau setiap pesan berganti tak pernah ditanggapi? Lihat baik-baik. Bila ada yang terlihat paling dominan, maka ada yang harus dilakukan. Begini saja. Siapa yang meminta waktu lebih? Yang tidak mau tahu urusan orang, pokoknya detik itu juga tidak boleh ada yang lebih penting dari diri. Siapa? Ayo, coba. Siapa? Begitu ponsel berdering, harus segera diangkat. Dan tidak boleh ada suara lain selain yang menelpon tersebut. Kau tahu itu siapa? Kau tahu semua itu kenapa? Kau tetap bertahan. Iya, kau sering menyebutnya cinta. Saat kau dibutuhkan, kau harus segera datang. Ketika kau butuh pertolongan, pesanmu seakan menghilang. Tidak lama kemudian, kau temukan pesan berhias maaf dan ajakan ketemuan, atau minimal diminta menemani makan. Lagi-lagi, kau harus mendengar ceritanya, dan dengan dalih tak enak hati, kau tetap setia untuknya. Saking seringnya kau ada untuknya, sehari tak direpotkan seperti ada yang kurang. Kau mulai menanyakan kabarnya,
Dia tanggapi dengan menanyakan posisi. Kau sudah siap berangkat, lalu dia menghilang lagi. Ini yang paling menyita logika berpikirku. Kenapa bisa ada seseorang yang mengajak bertemu, begitu sudah siap untuk ditemui, tiba-tiba dia tidak bisa dihubungi? Itu kenapa? Kok ada sih orang-orang yang memainkan khawatir begitu hebatnya? Ambil kendaraanmu segera, terutama yang sering kau gunakan untuk mengantar jemput raganya. Telusuri semua tempat di kotamu. Lihat, di situ, ya. Di kedai kopi, warung makan, kafe hits, angkringan, burjo, kantin kampus. Tempat-tempat yang pernah kau sangka akan menjadi gerbang terbukanya hatinya untukmu itu hanya sekadar saksi bisu. Apa? Suap-suapan? Saling sentuh hidung? Cubit pipi? Membaca garis tangan masing-masing? Saling menatap lama sambil tersenyum? Senggol-senggol manja? Itu hanya ada di sekitarmu. Sudahlah. Dia hanya benci sendiri, bukan ingin dilengkapi. Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan? Bagaimana? Nikmat bukan rasanya bertahan dalam kesakitan? Mantap betul. Hebat loh itu hatimu, bisa bertahan begitu lama menyaksikan tumbuh kembang sakitnya. Tunas muncul bunga semerbak harum, matang buah sedap. Kau yang merawatnya, menyirami setiap hari tanpa mengeluh, memupuk dengan sabar, membanggakan ke setiap orang. Kau unggah di Instastories, kau kicaukan di Twitter, kau jadikan kebanggaan di pet, hingga tiba waktu panen, kau memetiknya. Namun, bukan kau yang merasakan manisnya. Dia tidak mencintaimu. Dia hanya sedang kesepian dan kebetulan ada kamu. Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan?